Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan anakku. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran PPKN yang disampaikan oleh saya, Bapak Ari Utami Neriano SPI. Anak-anakku, jangan lupa kita berdoa pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan kita nikmat yang banyak yang selalu kita syukuri. Mudah-mudahan rahmat selalu di bawah naungan Allah yang memberikan kepada kita. Ya Rabbus Samawati wa Rabbul Arsyil Azim. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada bab keempat hari ini kita akan bahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, kata kunci yang perlu kita pahami pada materi hari ini adalah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa tujuan yang harus kalian capai dan kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita akan mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anakku, mari kita mulai belajar. Apa yang perlu kita ketahui dulu? Ini yang kita harus ketahui dulu. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya kita dengar saja Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita yang kita cintai. Subhanallah. Ternyata dengan kadar Allah dan takdir yang Allah telah tetapkan untuk negara kita, dengan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Apa sih anak-anakku makna Bhinneka Tunggal Ika? Tahukah kalian bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Ingat, berbeda-beda namun tetap satu. Artinya apa anak-anakku? Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, berbeda ras, dan lain sebagainya yang Allah berikan perbedaan pada diri kita, namun ternyata berbeda-beda kita masih tetap bersatu dalam satu ketakwaan, dalam satu keutuhan yang utuh. Apa itu? Karena kita masih dalam lingkungan manusia. Jadi ingat anak-anakku, satu kesatuan yang utuh, kita dalam lingkungan manusia yang dikenal dengan nama makhluk sosial. Sehingga keberadaan manusia di atas bumi ini bukanlah musuh. Tapi apa? Keberadaan manusia di atas bumi ini, walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap satu dan teguh seperti tembok. Ini dengar, ini tembok. Kalian tahu itu tembok? Di dalam tembok itu, kenapa tembok ini kokoh? Tembok ini kokoh karena ada apa? Karena mereka isinya berbeda-beda, tapi mereka tetap menjadi satu. Tahu artinya anak-anakku? Dalam satu tembok, sebelum kita menciptakan tembok, kita membuat tembok, apa yang harus digabungkan? Di dalam itu ada air, ada besi, ada semen, ada batu, ada pasir, ada apa lagi? Dan campuran-campuran lain yang mengokohkan tembok. Begitu digaul, disatukan, dibentuk, lalu disusun menjadi satu tembok, dan dibiarkan dia mengalami proses pengerasan yang kokoh, akhirnya tembok itu kokoh. Artinya apa anak-anakku? Artinya mereka isinya itu berbeda-beda di dalam satu tembok. Ada pasir, ada semen, ada air, ada batu kerikil, ada besi,
Semua mereka itu berbeda-beda. Namun apabila mereka disatukan, mereka tetap utuh dan menyatu menjadi suatu yang kokoh. Begitulah semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap kita satu. Apa yang berbeda-beda? Warna kulit, agama, golongan, tapi kita tetap satu manusia. Kita tetap satu diri kita, yaitu manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu bukan musuh, tapi musuh kita cuma satu, makhluk gaib yang tidak kelihatan, yaitu iblis laknatullah atau syaitan dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ingat anak-anakku, kalian, diri bapak dan kita semua yang Allah ciptakan sebagai manusia bukan musuh, tapi kita adalah saling bersaudara yang harus kita ikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Apa yang harus kita kuatkan di sini? Yang harus kita kuatkan agama. Untuk itu anak-anakku, keberagaman suku, agama, itu ras dan antar golongan penting. Penting kenapa? Penting di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makanya setiap kalian harus memiliki agama. Kenapa? Karena sila pertama di dalam isi lambang negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, yang menciptakan alam ini, yang berada yang sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama. Dia yang menguasai langit dan bumi. Dia hanyalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada duanya. Makanya bangsa Indonesia yakin akan ketauhidan Tuhannya yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, anak-anakku. Artinya apa? Artinya untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika ini, kita perlu kenal Tuhan. Makanya kalian, baik itu dari manapun agamanya, dalami agamanya, maka kalian akan tahu mana yang paling benar dari sisi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kalian masing-masing, baik itu agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain agama, dalami agama kita masing-masing. Disitulah kita akan menemukan kebenaran yang hakiki bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata Allah menciptakan kita ini kuat sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk diri kita. Walaupun Allah bedakan kita warna kulit, ternyata Allah menginginkan kita tetap satu, kokoh, yaitu melawan musuh-musuh kita yang menghancurkan diri kita. Siapa itu? Iblis dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak, makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. B. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anakku, ketahuilah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini, kalau kita amati sekeliling tempat tinggal dan lingkungan sekolah kita, apa yang terdapat keberagaman? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberagaman yang bermacam-macam. Misalnya dilihat dari suku, dilihat dari agama, dari ras, dari budaya, dan secara sempit aja kita bisa lihat dari jenis kelamin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberagaman. Anak-anakku, lihat betapa luasnya Indonesia di peta ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa anak-anakku. Ternyata keberagaman Indonesia ini sangat luas. Allah menciptakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anakku, mari kita lihat faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis Indonesia. Letak strategis Indonesia. Coba kita amati secara geografis.
Ternyata Indonesia di peta dunia merupakan wilayah yang strategis yang terdiri dari pulau-pulau, yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia. Ini anak-anakku. Ya, kalau wilayah strategis kita bisa lihat di sini. Lihat, terdiri pulau-pulau yang strategis. Lalu lintas perdagangan di sini luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun juga pengaruh kebudayaan terhadap hal ini perlu kita bentengi diri kita dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan kekuatan kita, sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya kita perlu agama yang kokoh untuk kita tegakkan di diri kita agar kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat faktor-faktor ini yang menyebabkan keberagaman. Yang pertama tadi kita telah bahas letak strategis Indonesia. Yang kedua keadaan geografis. Yang ketiga perbedaan kondisi iklim. Yang keempat sikap terbuka masyarakat Indonesia. Anak-anakku, keberagaman dalam masyarakat Indonesia menurut Hitlerich, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Subhanallah. Untuk wilayah Indonesia saja itu sudah 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Menurut C. van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku. Menurut M. A. Jaspan, Indonesia terdiri dari 366 suku bangsa. Ini hasil penelitian yang mereka lakukan. Kita lihat, di dalam kebudayaan aja kita melihat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa kesenian, sistem pengetahuan dan agama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal yang kuat tentang kebinekaan tunggal ika kita ini. Anak-anakku, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk, fisik, warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Namun, subhanallah, perbedaan ini tidak menyebabkan mereka sombong. Bahkan kita dengan wilayah yang luas dan pulau yang luas, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dengan kuat untuk menjaga wilayah kita. Sehingga tidak ada satu bangsa pun dari bangsa Indonesia ini yang insya Allah mudah-mudahan yang sombong. Seperti kita lihat tembok tadi. Kalian perhatikan tembok? Tembok tidak ada yang sombong. Kalau umpamanya pasir sombong, pasti tembok akan gugur. Atau besi yang ada di tembok sombong, dia akan gugur. Dia tak mau bergabung. Aku gak mau bergabung lah menjadi tembok. Pergilah besi. Gampang rapuh tembok kita. Atau air. Aku tak mau gabung kepada semen, pasir. Dengan pasir bersemen, aku tak mau gabung dengan tembok. Aku tak mau gabung untuk mencipta menjadi tembok. Tentu tidak akan terjadi. Berderai semuanya. Ini membuktikan bahwa walaupun mereka yang isi tembok itu berbeda-beda, namun mereka tetap kokoh kuat. Karena apa? Karena tidak ada kesombongan di diri mereka. Untuk itu anak-anakku, jangan kita merasa sombong bahwa kita memiliki kulit yang putih, wajah yang ganteng. Tidak. Tapi itu semua diciptakan oleh Allah beraneka ragam agar kita saling mengenal. C. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Kenapa penting ini anak-anakku? Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tapi dijadikan sebagai kekayaan yang kokoh yang menyebabkan persatuan dan kesatuan bangsa kita kuat. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Mari kita jaga sikap saling menghormati budaya, perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Maka kita tepis budaya-budaya yang datang dari luar yang mempengaruhi akhlak dan budaya gotong royong kita. Anak-anakku, mari kita jaga kebudayaan negara kita dengan benar, dengan mentaati sila-sila yang Allah telah berikan lambang negara bangsa ini, yaitu sila pertama adalah pokok dari segala sila-sila yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila yang pokok untuk berdirinya sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Tuhan Yang Maha Esa membuktikan bahwa rakyat Indonesia wajib beragama, wajib taat kepada Tuhannya. Jika dia tidak taat dengan Tuhannya, maka tunggulah azab Allah dan bencana dan musibah akan datang. Anak-anakku, pentingnya memahami keberagaman Indonesia dengan cara melestarikan kebudayaan nasional harus didasarkan dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Anak-anakku, yang penting pada kita di dalam konsep ini adalah toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sama. Anak-anakku, usah jauh-jauh, di dalam agama Islam diajarkan sikap yang toleransi yang sangat baik dan sangat bagus. Seperti di dalam surat Al-Kafirun, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Di dalam masalah agama, Allah telah mengingatkan kita bahwa tidak ada paksaan kita untuk orang yang masuk agama kita. Namun Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Jadi bagi kita apa yang kita sembah, dan bagi kalian apa yang kalian sembah. Yang penting kita jaga kehidupan keberagamaan, saling toleransi, tidak saling menghina dan saling menjelekkan. Bahkan kita yang beragama Islam dilarang keras untuk menghina orang-orang di luar Islam. Bahkan kita yang beragama Islam, anak-anakku, dilarang keras untuk menghancurkan tempat-tempat peribadatan agama yang bukan Islam. Dilarang keras kita menghancurkan. Mereka mau nyembah apa? Silakan, lakum dinukum waliyadin. Yang penting Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan kita sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tantangan masyarakat menjadi tertib dan damai. Untuk itu kita jaga kehidupan masyarakat, kehidupan kita di masyarakat. Jangan kita mentang-mentang kita kulit putih, kita jadi sombong, tidak. Atau kita orang kaya, kita jadi sombong. Tidak. Mari kita berlemah lembut dan saling bantu dengan memberikan contoh-contoh yang terbaik yang kita miliki. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Luar biasa, anak-anakku. Di Indonesia, pemerintah yang baik ini telah mengatur kita bagaimana untuk kita bebas memeluk agama. Tapi ingat, wajib bagi kita di Indonesia memiliki agama. Karena apa? Karena sila yang pertama pada bangsa Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti wajib, walaupun mereka mempunyai kepercayaan dan lain sebagainya, mereka wajib memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman antar harus disikapi dengan bijaksana, karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Anak-anakku, inilah pertemuan pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan padat. Inti dari kesimpulan kita bahwa bingkai bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap bersatu. Mau berbeda warna kulit, mau berbeda suku, mau berbeda agama, mau berbeda apa, biarkan perbedaan itu yang menyatukan kita menjadi kokoh dan kuat. Sebagaimana Allah memberikan gambaran tembok yang kokoh, yang kuat itu bisa berdiri. Karena apa? Mereka berdiri dalam perbedaan. Di dalam diri mereka ada besi, dalam diri mereka ada semen, dalam diri mereka ada pasir, dalam mereka ada batu kerikil, dan dalam diri mereka ada air. Artinya apa? Semua unsur itu berbeda, namun begitu disatukan dia menjadi satu yang kokoh, yang kuat. Jadilah seperti tembok. Maka anak-anakku, tembok yang kokoh yang kita lihat di rumah-rumah kita itu
adalah sesuatu isi yang berbeda di dalamnya, tapi dia bisa kokoh dan kuat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa perbedaan dia itu karena satu yang menguatkan mereka. Apa itu? Mereka satu di dalam kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan untuk tetap menyembah ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwa mereka, tembok yang kokoh itu tahu bahwa mereka bukanlah musuh. Artinya kita manusia yang berbeda-beda ini tetap satu. Kita sesama kita bukan musuh, tapi musuh kita adalah makhluk yang Allah telah janjikan sebagai musuh yang nyata, yaitu syaitan laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik apapun seluruh agamanya, pasti musuhnya tidak manusia, musuhnya pasti syaitan laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk itu mari kita satukan jiwa kemanusiaan kita, walau dalam perbedaan, saling mengingati dan saling menasihati. Ingat ketuhanan yang Maha Esa. Agama di Indonesia mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang tauhid, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak yang lain. Makanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh. Karena apa? Karena sila yang pertama yang menguatkan mereka dengan sila-sila yang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan rasa keyakinan bangsa Indonesia yang kuat, sehingga mereka walaupun bineka tunggal ika, mereka tetap satu. Kenapa? Karena dalam satu kesatuan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini memberikan penguatan lahir dan batin buat kita semua, bahwa perbedaan bukan kita jadikan kesenjangan, tapi perbedaan kita jadikan persatuan yang kokoh, yang tidak bisa ditumbangkan dengan kekuatan apapun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak. Jadilah kalian anak-anak yang cerdas, yang kokoh, yang tetap jujur dalam memperjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran PPKN di pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah nanti akan Bapak informasikan latihan-latihan yang akan kita kerjakan dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bab 4 ini. Demikian, salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan Allah melindungi kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang cerdas, yang selalu menguatkan hati dan diri kalian dalam rahmat Allah, yang untuk membangun negara Indonesia ke depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.